Apakah agama yang ada saat ini suatu saat di masa depan akan digantikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Nah, dari berbagai buku-buku itu ada beberapa yang sudah saya baca. Nah, pada masa lalu, di belahan dunia ini, banyak sekali agama-agama ataupun keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pada masa itu. Ada orang yang menyembah api, menyembah gunung, menyembah laut, menyembah angin, menyembah pohon, menyembah patung, dan lain sebagainya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, pada masa lalu, ada orang-orang yang tidak bisa mendefinisikan sesuatu objek, maka mereka menganggap objek itu adalah objek yang sakral, yang maha kuasa, yang patut untuk disembah, dipuji, dan lain sebagainya. Nah, mengapa kepercayaan itu lama-kelamaan ditinggalkan dan tidak lagi dipercaya oleh masyarakat pada umumnya? Terjadi perubahan sosial. Kemudian juga ada aspek-aspek lain, misalnya gini, ada satu negara, katakanlah ini negara A. Negara A ini berperang dengan negara B. Negara B ini kalah dalam berperang. Nah, kemudian masyarakat di negara B ini menganggap bahwa Tuhan mereka kalah berperang dengan Tuhan yang ada dalam negara A. Maka mereka mengabdikan diri atau memberikan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan yang ada di dalam negara A. Kira-kira seperti itu. Faktor lainnya, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tercatat dalam kitab keagamaan, dan itu juga sudah teruji secara ilmiah karena ada tertulis dalam manuskrip-manuskrip kuno, bahwa terjadi penyebaran agama, kemudian mujizat-mujizat yang dilakukan oleh berbagai tokoh-tokoh yang disebut sebagai nabi, sehingga masyarakat pada umumnya meninggalkan kepercayaan lama dan mereka mulai menyadari bahwa kepercayaan yang mereka anut pada masa lalu itu tidak benar, dan mereka mulai menganut agama yang dianggap benar melalui tokoh-tokoh kenabian yang memberikan berbagai mujizat yang bisa disaksikan langsung oleh mereka, gitu. Nah, saya akan memberikan contoh yang lebih sederhana lagi agar mudah dipahami. Kalau kalian sering menonton film Hollywood, pasti kalian sudah mengenal nama-nama populer atau nama-nama populis seperti Odin, Zeus, Thor, Loki, Heimdall, Anunnaki, Dewara, dan lain sebagainya. Nah, nama-nama populis itu dulunya dianggap sebagai suatu objek yang sakral, maha kuasa, dewa, dan sebagainya. Katakanlah mungkin di Mesopotamia kuno, Mesir kuno, Sumeria kuno, kemudian Yunani kuno, Nordik, dan lain sebagainya. Nah, mengapa negara-negara yang dulunya kakek nenek moyang mereka menyembah dewa-dewa tersebut dan kemudian agama-agama itu sekarang sudah ditinggalkan dan dianggap sebagai mitologi kuno? Ada berbagai aspek dan faktor seperti yang saya katakan tadi, perubahan sosial, dan kemudian penyebaran agama mengubah pemikiran mereka akan konsep ketuhanan. Misalnya kita katakanlah Mesopotamia itu Irak ya. Irak itu sekarang dikuasai oleh Islam, kemudian Yunani dikuasai oleh Kristen karena penyebaran agama dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, tetapi dalam konteks era digitalisasi, segala sesuatu itu sudah sangat berbeda, tidak lagi mengenai penyebaran agama, doktrinal, ataupun hal lain sebagainya. Bukan lagi itu. Nah, dengan akses informasi yang semakin mudah untuk diakses oleh berbagai masyarakat pada umumnya, maka akan membuat masyarakat mendapatkan sebuah wawasan yang lebih luas. Dengan wawasan yang lebih luas mereka dapatkan, maka akan melahirkan sebuah perubahan sosial. Perubahan sosial itu akan melahirkan sebuah peradaban yang berpikir. Walaupun mungkin tidak secara keseluruhan, mungkin perbandingannya 70 ataupun 30 rasionya, tetapi tetap ada orang yang berpikir. Nah, kalau sebuah peradaban sudah berpikir, maka mereka akan cenderung kritis dan skeptis dalam berbagai argumentasi, baik itu yang objektif maupun yang subjektif. Nah, keagamaan ini tidak lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sifatnya doktrinal, tetapi dari berbagai aspek. Misalnya ada tokoh-tokoh atau figur-figur yang harusnya dianggap sebagai panutan. Nah, tapi kerap kali berbagai tokoh-tokoh ini tidak mampu memperlihatkan dirinya sebagai tokoh-tokoh agama yang benar. Misalnya ada tokoh agama yang kerap kali menunjukkan tindakan-tindakan yang keras, radikal, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada tokoh-tokoh agama yang sangat materialis. Dari mana duitnya? Ada juga tokoh-tokoh agama yang hidupnya dipenuhi dengan eksklusivitas, sangat glamor, dan lain sebagainya. Sementara mereka mengajarkan kesederhanaan dan sabar, tabah, tetapi mereka hidup dengan bergelimangan harta, flexing, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi sebuah figur dan panutan yang menurut mereka tidak patut dicontoh dan di luar daripada konteks keagamaan.
Kira-kira seperti itu. Nah, kita harus sadar bahwa memang di zaman ini segala sesuatu semakin sulit. Masyarakat sudah semakin sulit, tetapi melihat tokoh-tokoh agama hidup dalam eksklusivitas dengan glamor, mereka kerap kali flexing dan lain sebagainya, tetapi mereka mengajarkan kesederhanaan dan mereka tidak hidup dalam kesederhanaan. Inilah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh nurani mereka gitu. Nah, ini kita berkaca kepada suatu fenomena yang terjadi pada masa lalu. Ada sebuah abad yang disebut dengan abad kegelapan di Eropa. Abad kegelapan di Eropa itu, doktrinal keagamaan atau otoritas keagamaan itu sangat-sangat kuat. Bahkan agama itu menjadi komoditas politik. Ada berbagai tokoh-tokoh yang menjadi korban daripada otoritas keagamaan seperti Galileo Galilei. Galileo Galilei itu sudah pernah mendapatkan sebuah hukuman, yaitu tahanan penjara di rumah karena dia menyatakan bahwa bumi bukan pusat tata surya. Galileo Galilei ini dianggap sebagai sosok figur yang sesat karena mengatakan hal itu. Tetapi dalam waktu beberapa tahun kemudian teruji secara ilmiah bahwa memang bumi bukan pusat tata surya. Nah, kemudian satu titik abad kegelapan Eropa berakhir digantikan dengan abad pencerahan, di mana perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan semakin baik, dan itulah dikatakan oleh Friedrich Nietzsche bahwa agama, terkhususnya agama telah mati dan akan digantikan dengan ilmu pengetahuan. Setelah abad kegelapan Eropa berakhir menuju masa pencerahan, Renaissance dan lain sebagainya, melewati Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua sampai Perang Dingin, berbagai data menunjukkan bahwa penurunan agama itu terjadi secara drastis di Eropa dan negara-negara sekuler. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena ada sebuah traumatik yang terjadi pada masa lalu di mana otoritas keagamaan pada saat diberikan mandat itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kerap kali membatasi orang-orang berpikir secara saintifik dan lain sebagainya. Apa yang terjadi di negara-negara barat ataupun negara sekuler bukan tidak mungkin itu juga terjadi di negara-negara Asia, bisa juga terjadi di negara Indonesia. Kenapa hal itu sangat-sangat mungkin bisa terjadi? Karena ada otoritas keagamaan yang berbentuk feodalisme, segala sesuatu itu harus seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Bahkan ada nasab-nasab palsu, misalnya katakanlah seperti itu, ada kuburan-kuburan palsu, bahkan ada pengajaran-pengajaran dalam agama lain, teori kemakmuran palsu, yang oknum tokoh agamanya hidup dalam eksklusivitas, sementara jemaatnya hidup dalam dasar kemiskinan dan lain sebagainya. Tentunya akan membuat kecenderungan orang-orang menjadi skeptis dengan berbagai pandangan agama, di mana tokoh-tokoh agamanya tidak bisa mencontohkan sesuatu yang baik dan benar pada jemaah ataupun jemaatnya. Maka itu sangat-sangat berbahaya bahwa kalau seandainya nanti pada saat manusia sudah skeptis dengan agama, ini menjadi persoalan gitu. Nah, kita harus menjaga bersama, kalau memang Anda merasa diri Anda adalah orang beragama, jadilah orang yang benar-benar menerapkan keagamaan dan jadilah agama itu sendiri dalam perilaku dan tindakan Anda. Itu penting gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar berbicara tapi Anda tidak melakukan sesuai dengan apa yang Anda ajarkan. Saya akan berikan contoh yang sederhana. Misalnya kemarin ada seorang influencer bernama Guru Gembul yang datang ke Robito Alawiyah. Dia berdiskusi, berargumen dengan berbagai argumentasi yang menurut gua on point gitu, on point secara sains maupun agama. Tetapi ada berbagai orang yang menyatakan bahwa Guru Gembul ini liberal, sesat, dan lain sebagainya. Jangan gitu dulu dong. Lu lihat dulu apa yang disampaikan. Lu bedah dulu. Lu jangan fanatisme berlebihan seolah-olah apa yang disampaikan di luar daripada itu adalah sebuah kesalahan. Nah, banyak orang yang menganggap seperti itu. Segala sesuatu dianggap bidah, dianggap kafir, dianggap sesat, dan lain sebagainya hanya karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, bukan apa yang terjadi sesuai dengan kontekstual agama gitu loh. Itu penting harus Anda pahami gitu. Nah, kemudian misalnya ada tokoh-tokoh agama Kristen yang menyatakan bahwa ada nih gerakan revival di Azusa Street pada tahun sekian. Gerakan ini adalah gerakan yang diklaim sebagai gerakan Pentakosta.
yaitu gerakan Pentakosta kedua atau yang lain sebagainya, ini seperti gereja mula-mula yang ada pada masa lalu, dan mereka menyebar dengan sangat luar biasa dan sebagainya, menggantikan dominasi gereja lain karena mereka adalah gereja yang terpilih, terpimpin dengan Roh Kudus dan lain sebagainya. Itu oke lah, katakanlah memang itu menurut kalian itu benar dan lain sebagainya, tapi faktanya tidak semua orang setuju dengan gerakan itu, dan gerakan Azusa Street itu pun menjadi polemik di Amerika itu sendiri gitu. Kalau kalian tidak percaya, silakan cek bagaimana polemik-polemik yang ada di Azusa Street itu. Banyak sekali hal-hal yang dianggap oleh berbagai masyarakat itu adalah sebuah tindakan-tindakan yang tidak rasional. Skeptis orang memandang hal itu. Tetapi kenyataannya, berbagai gerakan-gerakan itu saat ini, ya kita jujur aja, mereka sangat materialis, dan tokoh-tokoh agamanya atau oknum-oknum tokoh agamanya hidup dalam eksklusivitas. Segala sesuatu, ya mohon maaf ya, kalau bisa turun dari mobil digelar karpet gitu ya. Kalau orang kaya dituntun sampai keluar, itu fakta gitu loh. Bahkan ada seorang oknum tokoh pendeta yang bilang bahwa transfer sebelum jam 2. Ini sangat-sangat berbahaya. Otoritas feodalisme keagamaan ini akan membuat masyarakat skeptis dengan berbagai keadaan yang terjadi. Apalagi manusia saat ini berada dalam sebuah periode yang sulit. Kita menuju 3 titik periode, yaitu utopia, distopia, dan apokalips dengan berbagai dinamikanya. Geopolitik yang sangat tidak stabil, ekonomi yang tidak stabil. Tapi Anda sebagai sosok tokoh agama tidak bisa memberikan contoh panutan yang baik dan benar. Ya, kalau seperti itu ya kita lihatlah tesis ini diuji dengan seiring waktu, apakah memang benar bahwa agama akan menjadi mitologi, ditinggalkan secara perlahan. Ya gue nggak tahu, tapi gue berharap itu tidak terjadi. Semoga ada pembenahan diri yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama ataupun oknum-oknum tokoh agama yang ada di setiap negara, terutama di negara Indonesia.